Shalom, Pak Wilson. Senang sekali nih bisa kembali di Ngopi Bareng, ngobrol seputar teologi nih. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak Michael. Baik, Shalom ya? juga. Senang sekali kita bisa bersama-sama berbincang-bincang ya mengenai topik yang menarik nih. Iya, hari ini topiknya banyak orang pengen tahu seperti dulu tuh waktu saya kecil tuh paling suka nih ngomongin ini nih ya. Kalau lagi ada seminar bahasan ini nih biasanya banyak yang datang mau dengar nih. Jadi kayaknya pembicaraan kita, obrolan kita nih akan menarik. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, saat ini kami mau bersama-sama ngobrol membicarakan tentang akhir zaman. Kiranya Tuhan yang boleh tolong kami dalam setiap pembicaraan diskusi kami, biarlah melalui obrolan ini boleh memberikan kekuatan, penghiburan, pemahaman yang benar kepada setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan yang pimpin dan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Pak Wilson, beberapa waktu ini nih ada sempat rame begitu di berita itu dibicarakan tentang seorang peramal dari India yang dia bilang bahwa kiamat itu tanggal 29 Juni. Artinya udah lewat nih ya. Dan ternyata nggak terjadi. Betul. Tapi yang luar biasa peramalnya ini revisi katanya. Direvisi karena sesuatu. Kiamat itu hari akhir zaman itu 10 Agustus. Akan datang nih ya berarti ya. Nah ini hari ini kita mau bicarakan hal ini nih tentang akhir zaman, tentang hal ini. Kira-kira sebenarnya perlu nggak sih kita ngobrolin tentang akhir zaman ya? Ini sesuatu yang penting nggak sih? Apa sih relevansinya dengan kita saat ini? Iya, makasih Pak Michael. Jadi memang seringkali orang berpikir akhir zaman itu selalu soal menebak tanggal ya. Padahal bukan itu kan di Alkitab. Alkitab tidak pernah bicara akhir zaman dalam konteks menebak tanggal. Karena Yesus mengatakan malaikat tidak tahu, kita nggak tahu. Bahkan anak pun memilih untuk tidak tahu karena itu prerogatif Bapa. Jadi memang eskatologi atau akhir zaman dalam Alkitab itu bukan date setting ya, bukan menetapkan tanggal. Nah, itu sebabnya banyak orang merasa ini nggak relevan, toh kita nggak tahu tanggalnya. Padahal bukan itu poin dari relevansi dari akhir zaman. Karena kita pun sekarang menurut Alkitab hidup di akhir zaman. Bahkan sejak zaman Rasul Petrus berkhotbah Pentakosta itu sudah akhir zaman. Ya, jadi memang orang Kristen ketika bicara akhir zaman itu bicara satu attitude ya, satu sikap bagaimana kita tetap setia dan tetap berpengharapan. Nah, itu kan tidak penting kita tahu tanggalnya seberapa dekat, seberapa jauh begitu. Yang penting kan kita tetap setia, berjaga-jaga dan berpengharapan begitu loh. Nah, kalau ini tercapai ya kita sudah hidup dengan attitude yang benar dalam menyikapi akhir zaman ya yang diajarkan oleh Alkitab. Oke. Jadi akhir zaman tuh bicara sebenarnya bagaimana sikap kita begitu ya. Betul sekali. Untuk tetap setia, menjalani hidup ini tentu saja di dalam Kristus. Seperti itu ya, tetap setia. Nah, kalau begitu sebenarnya akhir zaman itu yang dibicarakan dalam Alkitab kan katanya ada tanda-tanda yang nyata seperti ini, misalnya kelaparan, peperangan dan lain sebagainya itu. Bagaimana ya jadi ya kalau yang dimaksud di dalam Alkitab itu? Ya, memang tanggal dan waktunya sendiri kan kita tidak tahu. Tetapi memang ajaran akhir zaman dalam Alkitab memberikan perspektif kepada kita untuk menilai fenomena yang terjadi di zaman kita. Nah, itu bicara tanda-tanda. Tanda-tanda. Jadi kalau kita bicara tanda-tanda itu berarti misalnya tanda-tandanya masalah penginjilan ke seluruh dunia itu satu tanda positif. Atau mungkin adanya penganiayaan itu juga tanda, cuman kan negatif ya. Kemurtatan, penyesatan, bencana alam, peperangan, bahkan munculnya antikristus. Jadi semua ini meskipun kita nggak tahu tanggalnya, tetapi kan kita bisa melihat dan mengkaitkan apa yang Alkitab ajarkan tentang tanda-tanda dengan apa yang terjadi di sekitar kita saat ini dan sudah terjadi dan akan terjadi begitu loh. Jadi kita selalu dalam posisi itu mengawasi, berwaspada, tidak tertidur. Jadi kira-kira begitu sebenarnya attitude atau sikap orang Kristen menjalani hidup di akhir zaman ini. Jadi sebenarnya kita nggak tahu ya kapan nih akhirnya benar-benar akhir zaman. Karena ada yang bilang begini, ini katanya akhir zaman, cuma kok nggak berakhir-akhir ya. Ini terus. Itu prerogatif ya Tuhan memang kan, itu sebabnya. Tetapi yang satu hal kita belajar bahwa kenapa Tuhan tidak kasih tahu kita dan sampai hari ini masih belum berakhir, itu adalah untuk menyatakan kesabaran Tuhan.
Rasul Petrus mengatakan Tuhan tidak mau seorang pun binasa, karena itu dia tanda kutip memperlambat, seolah-olah ya, bukan memperlambat tetapi belum datang-datang begitu loh, belum mengakhiri. Karena kita tahu setelah dunia ini berakhir, Kristus datang kembali, ya sudah tidak ada yang berubah lagi begitu loh. Kesempatan itu sudah tertutup ya. Jadi itu harusnya membuat kita lebih menghargai kesabaran Tuhan, sebetulnya kemurahan Tuhan. Menghargai kemurahan Tuhan, memberikan kesempatan khususnya untuk betul sekali, ya. Orang-orang yang belum bertobat begitu ya. Ya, dan meskipun ada begitu banyak bukti pemberitaan Injil dan akses ke Injil kan sangat mudah sekali, tetapi sikap acuh tak acuh, menolak kan tetap saja sama. Nah, Tuhan toh tidak lalu kemudian menutup sejarah ya dengan datang, tapi dia tetap memberikan kesempatan. Sebetulnya itu membuat kita lebih menghargai ya. Maksudnya, wah Tuhan itu murah hati dan panjang sabar sekali begitu loh. Iya, iya. Nih soalnya ada yang nanya sama saya, loh Michael, ini tanda pasti nih zaman ini akan berakhir nih. Apa sih supaya saya bisa siap-siap? Nih berarti kan nggak mau siap-siap nih sekarang begitu ya. Betul. Nah itulah Alkitab mengajarkan kita untuk selalu siap-siap. Jadi ketika kita seperti tadi Pak Michael katakan ada seorang saudara berkata, saya belum ready untuk siap-siap sekarang, tapi kalau saya tahu tandanya muncul, saya baru siap-siap. Ya bukan itu. Justru Kristus mengatakan dalam perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan, memang kita harus siap sedia karena kita nggak tahu waktunya. Jadi bukan menjadi acuh tak acuh lalu mengatakan, ini nggak penting toh kita nggak tahu. Loh justru karena kita nggak tahu dan itu bisa terjadi mendadak, kita ready, kita siap sedia begitu loh. Dan itu kan memberikan suatu postur rohani yang sangat baik ya. Kita berjaga-jaga, berdoa, menjaga kekudusan, kemurnian iman, pertumbuhan iman. Nah itu sebetulnya dimaksud oleh Alkitab. Jadi justru tidak tahu persisnya itu poinnya Tuhan. Karena itu memang prerogatif kedaulatan Tuhan. Tetapi buat kita tentu ada dampaknya. Kita berjaga-jaga. Kira-kira begitu. Berarti kan memang cara berpikirnya harus diubah nih ya. Betul, mindsetnya diubah. Jangan karena kita tahu baru kita siap-siap. Karena kita nggak tahu seharusnya malah kamu harus siap-siap begitu ya. Ya itu yang disebut dengan beriman kan ya. Kita tidak tahu tetapi kita percaya pada janji Tuhan bahwa dia pasti datang begitu loh. Ya kalau kita tahu baru kita bisa bikin plan ya. Sebetulnya kita sedang kalkulasi ya, bukan beriman ya. Apa yang menguntungkan saya nih ya, kan bukan begitu yang dimaksudkan Tuhan. Nah ini ngomongin tanda-tanda. Jadi mau nanya nih ya, misalnya ada juga banyak pertanyaan. Misalnya di dalam kitab Wahyu itu kan ada disebutkan tentang misalnya 7 materai, terus angka 666, terus kuda warna-warni. Nah ini apakah memang itu ada begitu, ini seperti yang tertulis dalam Wahyu? Ya, kitab Wahyu Pak Michael memang sesuatu yang menarik karena dia punya jenis sastranya beda dari semua kitab yang lain. Sehingga waktu kita membacanya itu memang agak berbeda. Jadi istilah kuda warna-warni, 7 materai itu memang kita menafsirkannya secara simbolik. Tapi kenapa? Yang kita lihat misalnya 7, angka 7 itu kan spesial. 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan, itu kan 7 melambang kesempurnaan. Artinya ini adalah dalam rencana Tuhan memang dari A sampai Z jelas begitu loh. Materai itu bicara mengenai suatu permulaan penghakiman tapi belum akhir. Kemudian sangkakala adalah warning terakhir. Dan kemudian cawan adalah eksekusi terakhir, di mana setelah itu ya teorinya tidak ada kesempatan lagi ya. Jadi itu progresif sebetulnya. Nah kalau kita tafsir, kita kembali terapkan bagaimana kita menghidupi ya dalam konteks tanda-tanda begitu. 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan. Ya kita belajar melihat bahwa nanti semakin sejarah berjalan, intensitas penganiayaan, bencana alam itu bertambah. Bukan berarti sebelumnya nggak pernah terjadi, tetapi akan banyak terjadi. Apalagi kita punya media sosial, dimanapun terjadi apa sekarang kita tahu begitu kan. Dan kita semestinya zaman sekarang ini lebih aware akan akhir zaman. Oleh karena bencana kan di mana-mana kita bisa, bahkan di HP kita ini kalau ada gempa bumi sekecil apapun bisa langsung muncul alertnya begitu gitu ya. Iya kan, gempa berlindung. Itu kan satu reminder terus-menerus begitu loh, bahwa oh ya ini nggak selamanya bumi akan begini, satu saat Tuhan akan datang kembali dan sejarah akan berakhir gitu loh. Jadi memang cara kita membaca kitab Wahyu adalah dengan melihatnya secara simbolik, namun percaya bahwa itu sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi secara progresif sampai puncaknya. Dan itu membuat kita sadar bahwa Tuhan itu in charge dan berdaulat ya. Artinya dia tahu persis kan 7, 7, 7. Semuanya nggak ada yang meleset, semuanya terjadi sesuai timetable-nya dia begitu loh.
Nah, itu kitab Wahyu ditulis bukan untuk menakuti sebetulnya, tetapi untuk menguatkan. Jemaat kan menderita. Masa Tuhan kasih kitab untuk membuat mereka lebih menderita, kan justru untuk menghibur mereka dalam penderitaan. Jadi kalau orang baca Wahyu lalu kesan pertama adalah ketakutan, ya memang sekali lagi Pak Michael salah baca. Salah baca ya. Iya. Salah mengerti maksudnya. Salah mengerti ya genre sastranya dan sebagainya itu. Oke, iya. Nah, tanda-tanda yang ada dalam kitab Wahyu disampaikan. Bagaimana nih pandangan dari gereja Reform tentang tanda-tanda dari akhir zaman ini? Ya, tanda-tanda akhir zaman ini tadi seperti saya sebutkan bersifat progresif. Jadi bukan sesuatu yang belum pernah ada, sudah ada. Gereja mula-mula kan mengalami penganiayaan, ada kemurtatan, ada penyesatan, tetapi itu akan semakin intens. Dan itu berlaku di semua zaman ya. Dan tanda-tanda itu ada yang positif, ada yang kebanyakan sih memang yang negatif, tapi maksudnya kita jangan terlalu juga fokus kepada wah banyak penganiayaan, penyesatan, tapi juga ada tanda positif, penginjilan. Nah, karena setelah penginjilan selesai, Yesus akan datang. Yang kedua tentunya hal yang jarang orang perhatikan, pertobatan orang Yahudi di akhir zaman. Itu satu momen yang menandai, karena berarti jumlah orang non-Yahudi sudah genap. Barulah eksekusi rencana Allah untuk sisa orang Yahudi itu, mereka tuh percaya berbondong-bondong, percaya pada Yesus. Itu juga tanda positif begitu ya maksudnya ya. Sebab itu ya kita harus balance dan kita harus realistis, namun juga tetap optimis bahwa Tuhan tetap akan menggenapi pekerjaannya dan rencananya dalam menghadapi segala tantangan seperti apapun. Sehingga waktu kita membaca tanda-tanda zaman ini, kaum Reform lebih bersifat hati-hati dalam menginterpretasi, tidak yang menganut paham yang kita sebut cocok logi begitu ya. Oh, perang di Rusia sama Ukraina ini adalah Wahyu sekian, ya, Yehezkiel sekian. Perang di Timur Tengah sekarang. Kita lebih hati-hati daripada beberapa orang yang lain yang mungkin lebih berani mengkaitkan dengan ayat tertentu. Karena seringkali begini, sudah dikaitkan kemudian ada negosiasi damai. Perangnya berhenti begitu kan? Salah. Berarti apakah nubuat Alkitab sementara ini ditunda penggenapannya? Nah, itu yang saya kira kita gereja Reform lebih hati-hati, sehingga fokusnya lebih kepada kesiapan sih. Mengamati fenomena yang terjadi, belajar dari sejarah, mengantisipasi masa depan, dan tetap siap sedia di masa sekarang ya. Kita nggak terlalu mau mengkaitkan dengan peristiwa spesifik politik, geopolitik di dunia ini yang kita tahu bisa spekulatif, dan kita nggak tahu di balik politik banyak sekali intrik-intrik, Pak. Dan kita tidak mau Alkitab itu menjadi korban dari intrik-intrik. Sebenarnya yang kita baca di surat kabar, di berita manapun, belum tentu itu yang sebenarnya terjadi di balik itu. Ya, jadi gereja Reform lebih tidak mau masuk ke arah sana sebetulnya. Oke, jadi kembali ke awal tadi ya, kita ini adalah siap-siap. Betul sekali. Melihat tanda ini kita harus mempersiapkan diri kita begitu. Semakin waspada begitu ya. Bukan berarti langsung jadi cocok logi ya, cocok-cocokin wah ini sesuai nih ya. Itu ya. Jangan sampai kita seperti itu, bagaimana sikap kita. Nah, bicara akhir zaman juga biasanya kita bicara tentang antikris. Antikris ini lalu dibicarakan antikrisnya siapa sih? Antikristusnya ini siapa nih? Sebenarnya antikristus yang dibahas dalam Alkitab itu seperti apa sih? Satu hal saya mau katakan dulu. Kadang-kadang lucu orang, saking ingin tahu siapa antikristus, dia bukan tunggu kedatangan Kristus, dia tunggu kedatangan antikristus. Memang yang negatif lebih menarik memang lebih menjadi news. Tapi ya kita harus balance-nya di sini. Kita menantikan kedatangan Kristus. Memang salah satu tandanya kedatangan antikristus. Tapi jangan terlalu fokus sampai kita menantikan kedatangan antikristus. Lupa sama Kristus ya, gitu ya. Tapi antikristus itu kalau di Alkitab itu adalah spirit yang melawan Kristus ya, dan itu bisa orang banyak bisa antikristus. Rasul Yohanes menyebutkan dengan antikristus huruf A kecil ya kalau terjemahan di Alkitab kita. Kamu telah mendengar bahwa antikristus sudah datang, setelah bangkit banyak antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 18. Jadi antikristus itu ya spirit-spirit hinggap atau sikap-sikap orang yang melawan ajaran Kristus, melawan gereja. Jadi antikristus itu sudah ada dari sejak Kristus datang begitu ya, sampai menyelesaikan pekerjaannya itu sudah ada ajaran sesat, orang yang mengaku Kristus, orang yang menolak Yesus datang sebagai menjelma menjadi manusia, itu kaum Gnostik, itu antikristus juga menurut Yohanes. Tetapi memang di 2 Tesalonika Paulus memberikan hint bahwa antikristus itu ada sebuah figur yang paling puncak, disebut manusia durhaka. Nah itu biasa antikristus huruf A besar.
Nah mungkin yang tadi Pak Michael katakan orang-orang menunggunya yang ini. Besar, ya. Tetapi Paulus memberikan hint begini, ada sesuatu yang menghalangi maka dia belum muncul. Kalau penghalang besar ini disingkirkan, baru dia akan muncul karena sudah nggak ada halangan. Nah ini mengundang spekulasi lagi. Apa yang menghalangi dia? Ada berapa tafsiran? Ada yang bilang kerajaan Romawi, tapi enggak, kerajaan Romawi sudah tersingkir, masih belum muncul misalnya ya. Ada yang bilang Amerika katanya. Amerika sebentar lagi kalau jatuh baru antikristusnya muncul begitu kan. No comment kalau itu ya. Tapi ada yang mengatakan penginjilan. Kalau penginjilan berhenti nanti antikristus muncul. Tapi saya yakin tafsiran ini nggak bisa 100% dipegang oleh sebab penginjilan akan terus sampai akhir zaman. Dan misalnya Amerika jatuh, saya yakin belum tentu juga antikristus itu muncul. Belum tentu yang memegang antikristus itu, yang menahan dia adalah Amerika begitu ya. Tetapi itulah yang dikatakan oleh Paulus bahwa antikristus itu adalah seorang man of lawlessness, manusia durhaka. Tetapi buat kita, daripada sekedar berspekulasi dan terlalu fokus pada A besar itu, lebih baik kita melihat institusi dan sistem yang melawan Kristus daripada pribadi-pribadi. Ya, jadi misalnya seperti ateisme, komunisme, diktator, satanisme, itu kan semua manifestasi antikristus dalam institusi dan sistem. Nah, saya kira kita mesti lebih waspada kepada hal seperti itu daripada kita berspekulasi figurnya ini siapa begitu loh. Sementara kita hidup menghadapi sistem dan institusi yang memang antikristus kan sebetulnya. Nah itu mesti kita lebih waspada dan lebih peka di situ sih saya kira. Jadi jangan sampai kita fokus ini siapa sih sebenarnya begitu ya. Akhirnya kita nggak waspada nih, nggak siap-siap lagi begitu ya. Padahal spiritnya sudah bekerja leluasa di balik institusi pribadi tertentu dan juga sistem begitu loh. Ya. Betul. Ya, kembali lagi kita harus siap-siap fokus. Ingatnya ya Kristus datang ya. Betul. Bukan antikristusnya yang dicari. Iya. Nah, lalu bagaimana nih pandangan gereja Reform tentang kedatangan Kristus kedua kali yang tadi kita kan menantikan Kristus datang kedua kali. Bagaimana? Kita harus tetap setia menjadi saksi Tuhan. Kita setia penginjilan, kita tetap meskipun kita tahu dunia akan berakhir, kita tetap melakukan tugas tanggung jawab kita di dalam transformasi dunia ini. Di mana kita bisa membawa kebaikan, di mana kita bisa membawa transformasi, perjuangan keadilan, ya kita harus mendukung itu ya. Kan ada orang punya sikap begini, nanti akhir zaman datang toh dunia akan berlalu ya, ya sudah hancurin aja bumi begitu ya. Masyarakat biarin saja lah, mau rusak memang toh kita nggak akan dunia ini nggak akan selamanya seperti ini. Kaum Reform melihat bahwa akhir zaman itu adalah pembaruan seluruh ciptaan, bukan pemusnahan. Pembaharuan artinya yang kita kerjakan sekarang, yang kita tabur kebaikan itu bernilai kekal. Bukan tiba-tiba akan dihanguskan semuanya lalu digantikan dengan sesuatu yang totally baru oleh Tuhan. Gak seperti itu. Jadi kaum Reform percaya kepada renewal, bukan destruction, annihilation ya, bukan pemusnahan tetapi pembaruan. Jadi itu sebabnya hal-hal yang indah termasuk di luar Alkitab tapi merupakan wahyu umum, anugerah umum, itu kita mesti jaga juga ya. Jadi hal-hal yang misalnya mengenai keadilan, kebenaran, hak asasi dan sebagainya, itu hal-hal yang baik begitu loh. Dan itu kan memang dari Tuhan dan itu tetap kita perlu jaga dan kita nggak bisa bersikap acuh nggak acuh bahkan kepada hal seperti itu. Nah ini memang menjaga kita dari sikap ekstremisme yang mengatakan dunia akan berlalu, forget it, udah biarin aja dunia hancur, lingkungan mau hancur nggak apa-apa begitu kan ya, pencemaran, polusi biar saja, toh kita nggak akan selamanya sini. Kita nggak mau punya sikap yang menelantarkan dunia ciptaan Tuhan seperti itu. Karena kita percaya yang nanti terjadi di akhir zaman adalah pembaruan seluruh ciptaan, di mana dosa dibersihkan, ciptaan dimurnikan, itu disebut dengan langit dan bumi yang baru begitu loh. Langit bumi yang baru ya ini. Iya, jadi pembaruan begitu ya. Gak usah jauh-jauh lihatnya begitu kan. Kita nggak kemana-mana ya. Kita ke sorga, ke Firdaus, tetapi itu kan sementara. In the end kan kita bersama Kristus dan semua orang pilihan di langit bumi baru, yang ini termasuk daripada langit bumi dan yang baru begitu loh. Nah itu saya kira yang banyak orang lupa, sehingga ya dia sudah pergi ke sorga, tapi kan akan datang kembali di langit dan bumi yang baru kan. Dan ya kita belajar menghargai begini, karena Tuhan menciptakan memang dicemarkan oleh dosa, tetapi bukan berarti Tuhan harus memusnahkan dan kalah lalu terpaksa menciptakan baru, kan bukan seperti itu.
Iya, contohnya kita manusia kan ditebus ya. Betul. Tuhan nggak musnahkan, Tuhan ganti bilang, baru. wah umat ini sudah gagal, saya akan musnahkan. Musa berkata, Tuhan jangan. Dan di situ kan kita melihat ya. Jadi Tuhan menebus apa yang sudah gagal, bukan memusnahkan. Nah, prinsip yang sama juga soal akhir zaman, khususnya perspektif reform dalam hal ini sangat membantu kita untuk menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita saat ini sebetulnya. Iya, jadi bukan memusnahkan yang ada, tapi malah memperbaharui yang ada. Betul. Artinya ya kita harus juga jaga nih ya. Betul. Saat ini ya. Betul. Dan penebusan Kristus kan melampaui sekedar individu kita disucikan, tapi ciptaan pada akhirnya juga akan dikuduskan, dibersihkan. Dan itu nanti ketika itu genap, ya itulah akhir daripada dunia ya. Semuanya dimurnikan. Dan itu sesuatu yang sangat indah sebetulnya. Peristiwa lain nih di akhir zaman biasanya juga kita bicara tentang masa 1000 tahun begitu ya, post-mill, amil. Nah ini bagaimana nih pandangan dari para teolog reform tentang hal-hal ini? Ya, memang kaum reform tidak punya istilah resmi sebenarnya pandangan yang dianut apa, tetapi mayoritas tuh amillennialism ya, amillennium atau sebagian kecil post-millennium. Tetapi post-millennium ini agak kurang setelah Perang Dunia. Karena ternyata kan post-millennium itu percaya akan ada golden age sebelum kedatangan Yesus. Ya setelah Perang Dunia, dunia bukan masuk golden age, tapi masuk dark age begitu ya. Jadi post-millennium mulai kehilangan daya tariknya. Sehingga amillennium tetap bertahan. Nah ini penafsiran memang dilakukan oleh Agustinus, Calvin sampai hari ini. Mayoritas teolog reform memang memegang amillennium. Mengenai kerajaan 1000 tahun tentu tafsirannya adalah simbolik. Dan 1000 tahun itu adalah kerajaan di sorga. Di sorga, bukan di bumi. Dan itu orang percaya yang sudah di sorga memerintah bersama dengan Kristus, ya kan? Dan itu masanya itu adalah tidak pasti berapa, indefinite ya, tetapi itu disebutnya kegenapan 1000 tahun. Itu istilah simbolik begitu loh. Nah, tetapi memang kita tidak percaya, kaum reform umumnya tidak percaya pada 1000 tahun harafiah. Jadi sekarang sudah 1000 tahun, sekarang sudah milenium tapi di sorga. Di sorga. Iya, karena di dalam Wahyu 20 dikatakan aku melihat jiwa-jiwa di sorga yang dipenggal karena kesaksian mereka dan mereka memerintah bersama Kristus 1000 tahun. Jadi sorga berarti lokasinya kan. Nah, pandangan yang lain yang berbeda dengan reform mengatakan 1000 tahun di bumi, di mana nanti Yesus memerintah dengan tongkat besi. Nggak ada sistem demokrasi lagi, tapi sistem diktator, tapi diktator yang kudus, yaitu Yesus menjadi penguasanya. Dan orang jahat, orang berdosa masih ada juga di bumi itu. Nah, kita tidak bisa bayangkan masa sudah masuk milenium masih ada dosa, ada orang jahat. Ya, jadi kaum reform tidak percaya misalnya skenario seperti itu. Yang dipercaya mungkin oleh kaum dispensasi dan premillennialism ya. Kaum amillennialism yang mayoritas memang reform lebih percaya kepada simbolik. Dan itu lokasinya di sorga. Di sorga ya, bukan di bumi ini berarti bukan. Bicara tentang akhir zaman juga nih, bagaimana kita gereja mengambil peran di akhir zaman ini? Ya, memang seperti saya katakan tadi, gereja tetap setia memberitakan Injil yang tidak berubah dari zaman Yesus sampai nanti dia datang kembali. Kita tetap harus setia menjalankan discipleship ya, bagaimana memuridkan orang menjadi pengikut Kristus. Sekali lagi kita juga gereja harus dari waktu ke waktu mengingatkan jemaat bahwa kita sudah hidup di akhir zaman. Saya kira ini Pak Michael ya, seringkali di dalam kita menyusun topik khotbah atau tema khotbah itu suka terlewatkan begitu ya, hal-hal mengenai akhir zaman. Dan saya mengerti karena memang banyak topik yang lebih urgent begitu kan. Tetapi kalau kita mengerti bahwa akhir zaman itu kita hidup di akhir zaman, bahkan sejak zaman Rasul Petrus, semestinya ada gitu ya. Saya kira ada spirit itu di dalam tema-tema yang berbeda-beda, selalu tuh ada, sehingga jemaat tuh diingatkan. Oleh sebab kan banyak orang menjadi acuh tak acuh karena berpikir sejarah kan cuma seperti lingkaran, muter lagi seperti itu. Jadi ya kita nggak usah look forward to something gitu loh. Kita nggak usah melihat ke depan ke sesuatu, kita muter aja seperti ini. Padahal kan bukan begitu sejarah yang dikatakan Alkitab. Allah bekerja dari titik A ke titik Z, dari alfa ke omega dengan sangat jelas begitu loh. Nah, saya kira memang gereja tuh harus menyadarkan jemaatnya juga bahwa kita ini dalam progres sejarah. Things nggak akan sama terus begitu ya, melainkan kita makin dekat kepada kedatangan Yesus. Kesadaran itu loh, a sense of the coming of Christ ya, itu perlu ada sih di dalam khotbah,
KTB atau dalam pembicaraan dari waktu ke waktu ya. Bukan berarti saya katakan khotbahnya terus akhir zaman begitu ya. Itu kan malah kontraproduktif ya. Alkitab kan isinya banyak, bukan cuma itu. Tapi kan itu spirit yang mewarnai seluruh New Testament, perjanjian baru sebetulnya. Mereka sadar mereka hidup di akhir zaman, sehingga masalah etika, moral, kekudusan itu dikaitkan dengan hari sudah siang, sebentar lagi Kristus datang. Mari kita menanggalkan perbuatan kegelapan. Jadi spiritnya tetap spirit menantikan kedatangan Yesus, bahkan untuk menjaga kekudusan dan moralitas begitu loh. Dan kita pikir kalau kita berargu, berdebat soal moralitas, etika, kalau kita nggak bicara kedatangan Yesus, kayaknya pointless kan begitu ya. Tapi kita percaya kenapa kita harus menjaga etika moral Kristen, karena suatu saat hakim yang adil itu akan datang dan menegakkan hukumnya begitu ya, apa yang benar dan apa yang salah. Dan itu kan poinnya kenapa kita mau menjaga itu loh. Jadi saya kira tugas gereja jelas sekali, terus memberitakan Kristus dengan setia, memuridkan, tetap menyerukan waspada dan berhikmat ya, karena kita hidup di hari-hari terakhir ini ya. Jadi waktu nggak banyak, sehingga kita tidak bisa membuang-buang waktu untuk hal yang tidak perlu sebetulnya. Dan tentu gereja tetap masih setia menyembah Tuhan dengan kebenaran yang sama yang sudah diajarkan Kristus 2000 tahun yang lalu. Ya. Gereja terus setia ya, melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Betul. Kadang-kadang soalnya jemaat tuh juga mungkin ada yang ngomong begini, aduh udah nggak usah ngomongin lah ya, maksudnya kita udah setia, kita udah Tuhan kadang datang nih ya. Tapi kembali ke tadi, harus selalu siap, sedia. Iya, memang kesetiaan itu panjang ya. Dan untuk orang tidak setia itu cepat. Nah itu yang kita harus pikirkan begini. Yesus menceritakan tentang perumpamaan 10 dara yang menantikan mempelai pria. 5 bijaksana, 5 tidak bijaksana. Yang 5 isi minyaknya penuh begitu ya, banyak ya, bawa ekstra ya. Yang ini pas-pasan. Nggak datang-datang, ngantuk begitu kan. Minyaknya habis. Tiba-tiba mempelai itu datang. Nah kemudian mereka mau minta minyaknya, nggak bisa katanya. Ini kami nggak cukup, ini cukup untuk kami. Nah itu artinya Yesus mengatakan setiap orang secara individu mesti bertanggung jawab bahwa dia itu ready dan setia. Dan tentu kita minta kekuatan dari Tuhan untuk setia ya. Pada diri kita sendiri kita sulit setia ya. Bahkan kita mengerjakan hal yang penting buat kita secara konsisten, makan vitamin, makan obat, itu pun belum tentu bisa. Bahkan untuk kebaikan kita. Nah itu sebabnya kita perlu hikmat, kekuatan Tuhan. Tetapi memang ketika kita setia itu memang suatu kebiasaan, suatu karakter. Jadi tidak lagi tanya kapan sih berakhirnya, tapi memang sudah mendarah daging, sehingga aneh kalau kita nggak setia. Nah itu poinnya Tuhan sebetulnya. Bukan kita tanya sampai kapan. Ya tentu boleh kita berdoa, Tuhan berapa lama lagi, sampai kapan. Tetapi regardless Tuhan itu jawabnya atau tidak jawab, itu kan satu karakter kesetiaan. Bukan masalah praktis. Saya nunggunya sampai kapan ya, begitu ya. Berarti kalau ada pertanyaan itu bisa jadi dia belum setia nih ya. Iya, dia belum mengerti sebetulnya arti kesetiaan itu adalah karakter yang permanen. Regardless Tuhan datangnya cepat atau lambat, dijawab atau nggak dijawab, it is his character. It is who he is, faithful. Nah itu yang Tuhan mau. Masuklah ke dalam baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Itu kan ke karakter dari seorang hamba. Yang dikatakan misalnya ada tuan memberikan 5, 2, 1 talenta dan nggak bilang kapan balik ya kan. Yang 5 dan 2 tetap setia mengerjakan, yang 1 mengatakan nggak balik-balik, ini what's the point sih. Nah, itu kan tidak setia, dan itu disebut oleh tuannya hamba yang jahat. Dan saya kira kita orang Kristen bicara karakter seperti Kristus, itu kesetiaan. Karena Yesus setia sampai akhir kan. Demikian pula Yesus mengatakan setialah sampai akhir, karena siapa yang menang kuberikan makan dari taman Firdaus Allah, begitu loh, dalam kitab Wahyu dikatakan. Jadi ada upah besar yang menanti kesetiaan, dan kesetiaan itu sesuatu yang memuaskan dan is such a big reward ya. Coba kita tanya orang-orang sudah menikah 50-60 tahun, bagaimana setia kepada satu pasangan itu? What is the reward ya? Itu adalah rewardnya sendiri, bisa setia merayakan, itu luar biasa sebetulnya. Iya, jadi bukan masalah kapan, waktu, ya setia ya, dia akan terus setia sampai akhirnya. Betul. Dan dia tidak akan pusingin kapan sih harus selesai setia. Betul. Ada pertanyaan kan, saya harus setia sampai kapan sih ya? Saya harus melakukan ini sampai kapan sih itu ya? Dia melihat setia itu sebagai fungsi ya, fungsi menunggu. Kalau kita bicara setia karakter kan. Karakter kan nggak pusing. Tuhan datang kapan begitu ya. Saya tetap orangnya setia, begitu kan kira-kira loh. Ngomong-ngomong tentang kesetiaan nih, setia nih. Ada satu hal juga yang mungkin sebenarnya menjadi tanggung jawab kita nih sebagai orang-orang Kristen, yaitu penginjilan. Kita harus setia menginjili, memberitakan Injil. Tapi perannya penginjilan dalam
eskatologi reform nih bagaimana nih? Iya, memang orang sering mempertanyakan doktrin reform dan kaitan dengan penginjilan karena dianggap karena doktrin reform mengajarkan predestinasi. Tuhan sudah menetapkan mau akhir zaman kita nggak usah ngapa-ngapain oleh sebab ya Tuhan sudah tetapkan. Nah, Pak Michael, pertanyaan itu baik sekali karena mengingatkan kita sebagai orang reform, kenapa kita tetap mesti penginjilan? Karena Tuhan mengeksekusi pilihannya dalam kekekalan dengan penginjilan. Dengan penginjilan. Itulah penginjilan adalah cara Tuhan memanggil orang pilihan yang sudah dipilih dari kekekalan. Dia bukan panggil tanpa penginjilan, dia panggil dengan penginjilan. Karena itu orang yang mengerti doktrin reform, dia justru akan menjalankan penginjilan. Karena dia tahu ini instrumennya memanggil chosen people, memanggil orang pilihan. Kalau enggak orang pilihan dipanggilnya pakai apa? Pasti dengan Injil kan, calling begitu loh. Nah itu sebabnya peranan gereja menjelang akhir zaman dalam penginjilan sangat penting karena waktunya tidak banyak. Dan kita tahu penginjilan tidak semudah dulu. Ada begitu banyak ejekan, perlawanan, hambatan, ancaman hukum. Bahkan kita tidak usah langsung ngomong tentang Kristus. Kita bicara tentang moral Kristen pun bisa dihukum kita. Kita bahkan lokasi berkhotbah pun tidak bisa sembarangan. Kita tahu dulu kan orang bisa berkhotbah di jalanan, sekarang kan tentu itu akan dianggap mengganggu ketertiban umum. Betul. Jadi ruang geraknya makin sempit, waktunya makin singkat. Saya kira intensitas usaha kita penginjilan harus didouble dengan cara yang berhikmat tentunya ya, dalam peluang yang memang Tuhan sediakan depan mata kita. Tetapi jangan pernah api itu, semangat itu menjadi mundur. Dan itu tidak ada hubungan dengan predestinasi, karena predestinasi justru semakin mendorong kita menggunakan celah yang masih ada ini untuk memanggil orang pilihan yang Tuhan sudah pilih dari kekekalan. Jadi sebetulnya kalau kita mengerti secara utuh apa yang teologi reform ajarkan, semestinya ya kita semakin rajin penginjilan, jeli melihat peluang begitu ya, dan tidak menjadi down begitu ya, apapun perlawanannya begitu loh. Iya, karena juga mungkin kita nggak tahu ya orang siapa yang dipilih begitu. Betul kan, sekali. Ya? Yang tahu kan cuma Tuhan. Betul. Ya. Dan Tuhan akan menyatakan siapa yang dipilih melalui penginjilan. Betul. Jadi kita harus terus penginjilan dengan setia, semangat dengan cara yang bisa. Saya rasa sekarang mungkin kita bisa menggunakan media sosial. Betul itu sekali. Internet ada di mana-mana ya sekarang di Indonesia. Betul. Di pelosok-pelosok tuh juga bisa mengakses internet, kesempatan. Ya, exposure kita ini luar biasa. Bahkan misalnya kita naik taksi atau kita naik kartu tol kita pun bisa berisi ayat Alkitab. Jadi exposure kita kepada ayat-ayat Alkitab, orang ini zaman sekarang kepada ayat Alkitab itu sangat luas sekali. Apapun bisa dipakai untuk memberikan message berita dari Tuhan. Ya, WhatsApp, media sosial seperti Pak Michael katakan, bahkan baju, kaos dan sebagainya. Saya tidak mengatakan orang harus pakai kaos dengan tulisan elaborat, tapi kan bisa misalnya gereja GKI tertentu mengadakan retreat, lalu ada ayat Alkitab di kaosnya. Itu kan komunikasi juga sebetulnya ya, tentang berita Injil, kabar baik. Itu hal-hal itu kan bisa dipakai. Ya, jadi kita hidup di zaman teknologi yang serba mudah dan ya kita harus gunakan ini sebenarnya karena di luar itu celah kita semakin sempit sebetulnya. Ada keterbatasan tetapi sebenarnya ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan ya. Betul. Ada cara-cara kreatif sebenarnya yang bisa digunakan. Ya, ketika misalnya satu pemerintah menghalangi penginjilan dengan kuasa politik dan aturan main, ternyata mereka tidak bisa membendung melalui satelit, melalui internet, ya, melalui media sosial. Nah, saya kira itu adalah cara Tuhan juga menunjukkan bagaimana Injil tidak terbelenggu. Meskipun pelayannya utusan Injil banyak yang dibelenggu kan, di tempat-tempat tertentu dibelenggu begitu loh. Tetapi Injil tidak pernah terbelenggu seperti Paulus katakan. Dibabat semakin merambat. Betul sekali. Ya, itulah kerajaan Tuhan. Iya. Jadi sebenarnya di akhir zaman ini malah seharusnya kita semakin setia memberitakan Injil, melakukan penginjilan dengan apa yang kita bisa begitu ya. Betul. Jangan membuat kita malah ya udahlah ya. Karena kita punya 2000 tahun sejarah Pak Michael. Dari awal gereja berdiri sampai sekarang kan dianiaya terus. Tapi jumlahnya bertambah. Jadi artinya apa? Kita punya pelajaran sejarah mengatakan kita nggak bisa kalah. Dan itu kan menjadi satu pengharapan, optimisme tersendiri. Bukan kita menjadi sembrono atau arogan, bukan. Tapi kita menjadi orang yang optimis dan cerdik begitu ya. Mereka sudah mengerahkan usaha yang paling berat untuk menghalangi penginjilan. Tapi toh sekarang Injil malah semakin terekspos kepada banyak orang di banyak tempat. Bahkan di tempat-tempat pelosok. Bahkan di hutan-hutan itu sekarang karena ada satelit, ada hubungan dengan satelit, bisa langsung menerjemahkan. Jadi ada satu lembaga penerjemahan Alkitab yang menghubungkan semua penerjemah dari berbagai desa itu dengan satelit ke cloud. Sehingga terjemahan mereka bisa saling dikoreksi di cloud.
menjadi tim project begitu ya. Terjemahan itu makin akurat dan bahkan pelosok suku-suku pelosok itu bisa membaca Alkitab dalam bahasa suku mereka. Nah, itu semakin dipersempit ruang geraknya, digunakan segala cara, malah semakin luas Injil itu ya. Dan itu memberikan kepada kita suatu sukacita bahwa Tuhan itu nggak bisa kalah. Rencananya nggak bisa gagal. Hambatan itu bukan hambatan sebetulnya, itu batu loncatan untuk Tuhan buka jalan yang lain yang lebih luas lebih dari yang kita pikirkan sebelumnya. Ya. Jadi ya kita harus setia penginjilan dengan teknologi, dengan kreativitas yang kita miliki. Ya, saya ada ketemu misalnya orang pakai kaos begitu ya, cuman satu kalimat pertanyaan, lalu di situ ada QR-nya. Yang membuat orang penasaran, dibuka, tentang Tuhan Yesus Kristus begitu ya. Tidak harus direct, tetapi indirectly menuntun ke sana begitu loh. Dan itu yang sering kali mengejutkan sebetulnya. Ketika itu direct, misalnya orang merasa mereka sudah punya prasangka tertentu. Tapi kalau indirect begitu kadang suka surprising. Dan itu memang hikmat yang Tuhan berikan kepada banyak gereja, banyak orang Kristen untuk mendekati ya orang penginjilan dengan berbagai cara sebetulnya. Iya. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa ya akhir zaman itu sudah mau berakhir nih ya, karena Injil itu semakin luas gitu kan ya. Betul, itu tanda positif dan kita mesti bersyukur untuk hal itu dan berbagian di dalamnya ya. Berbagian dalamnya, ikut terlibat terus dengan setia, dengan aktif, jangan malah diem aja. Itu semua sudah berjalan tanpa saya. Enggak, kita justru diundang untuk terlibat. Terlibat untuk memberitakan Injil. Betul. Nah, ngomongin tentang akhir zaman, tadi juga kita ada sebut tentang, Pak Wilson ada sebut tentang Israel ya, orang-orang Yahudi nih. Bagaimana nih pandangan tentang Israel, orang-orang Yahudi dalam eskatologi reform ya? Iya, menarik Pak Michael. Memang teologi reform mengerti kita gereja sebagai Israel. Israel rohani. Tetapi tetap ada tempat bagi Israel jasmani. Di Roma 11 Paulus mengatakan di akhir nanti setelah orang non Yahudi semuanya selamat, orang pilihannya, baru Tuhan mengeksekusi untuk yang secara etnis Yahudi. Itu memang di Roma 11. Itu ada ya. Jadi kita percayanya begini, kalau teologi reform percaya negara Israel modern tidak identik dengan biblical Israel. Itu adalah memang Tuhan izinkan berdiri negara, tapi kita nggak bisa menyamakan itu dengan Israel di dalam Alkitab. Bukan berarti total nggak ada hubungan, tetapi tidak bisa 100% diidentikan. Itu sebabnya teologi reform tidak terlalu terlibat politik Timur Tengah karena itu. Karena memang tidak identik modern Israel dengan biblical Israel di Alkitab begitu loh ya. Karena memang setelah Kristus datang, gereja itu terdiri atas orang Yahudi, Israel, dan non-Yahudi. Dan keduanya disebut Israel yang sejati. Nah, negara Israel modern tidak sama dengan biblical Israel, tetapi kita percaya Tuhan tetap ada rencana untuk orang Yahudi. Di dalam Roma 11 ya. Tetapi dalam konteks mereka juga harus percaya pada Kristus. Cuma kan sekarang sedikit sekali dari mereka yang percaya pada Kristus. Karena itu orang Kristen juga tetap ada yang melayani khusus untuk orang Yahudi, mendoakan orang Yahudi. Itu sesuai dengan firman Tuhan begitu loh. Jadi ada nanti pada suatu titik mereka akan berbondong-bondong percaya. Dugaan saya adalah ketika kondisi sangat buruk. Dan kalau kita lihat kondisi Israel modern sekarang itu memang sangat-sangat sulit ya. Mereka dikelilingi dan ditekan oleh bangsa-bangsa yang menolak keberadaan eksistensinya. Nah, satu hal yang reform juga jelas dalam hal ini, kita menolak antisemitisme. Jadi itu sebabnya kita, meskipun kita tidak menyamakan negara Israel modern dengan biblika Israel, tetap bagaimanapun iman Kristen kan iman Yahudi. Kitab kita perjanjian lama. Setengah Alkitab kita tuh perjanjian lama. Jadi iman kita tuh Judeo-Christian faith. Kita nggak bisa melupakan akar Yahudi kita. Karena itu kita menolak antisemitisme, anti kepada Israel. Dan bukan berarti kita nggak bisa mengkritik Israel, tetapi kita tidak mau ikut-ikutan mereka yang antisemitik untuk mengkritik Israel. Kalau kita mengkritik Israel boleh, tapi kita harus fair mengkritik semua negara juga. Karena itu negara. Tetapi kalau hanya itu yang dikritik, maka kita mendeteksi adanya antisemitisme. Dan antisemitisme itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab Yesus orang Yahudi, para rasul orang Yahudi, dan iman Kristen orang Yahudi asalnya. Dan Paulus mengatakan di Roma 11, tunas asli itu Yahudi. Kita ini cangkokan. Ya, karena mereka menolak Kristus, Injil diberikan pada kita. Dan tapi bayangkan begini kata Paulus, kalau yang asli aja Tuhan gak sayangkan, apalagi yang cangkokan. Karena itu jangan sombong begitu ya. Tetap doakan untuk keselamatan mereka begitu loh. Jadi kita tuh satu sebetulnya, Israel rohani ya.
akarnya Abraham, Ishak, Yakub. Itu seperti pohon zaitun. Tetapi ada tunas asli, yaitu orang Israel, jasmani, dan ada tunas cangkokan kita. Dengan anugerah Tuhan dicangkokkan. Mereka karena menolak Kristus diputuskan. Tetapi suatu saat akan dicangkokkan kembali karena Tuhan gak lupa janjinya kepada Abraham, Ishak, Yakub. Memang agak complicated Pak Michael. Tetapi kira-kira bisa mengerti posisi reform itu menjaga balance ini. Kita tidak ekstrim menyamakan Israel modern dengan biblical Israel. Jadi kita nggak akan secara politik terlalu openly pro, tetapi kita nggak boleh anti juga. Oleh sebab gimana pun akar iman Kristen Yahudi, begitu loh. Dan bagaimana Tuhan masih ada rencana di akhir sekali nanti untuk keselamatan etnis Yahudi. Oke. Jadi kan ini sekarang nih memang ada yang pro banget, ada yang anti sampai ribut. Jadi sebenarnya kita jangan begitulah ya. Iya, kita tetap percaya Israel punya hak untuk eksis. Kalau dia juga bisa bersalah seperti bangsa-bangsa lain, kita gunakan kategori yang sama untuk menilai, dan kita tetap secara rohani mendoakan keselamatan orang Yahudi karena itu memang ada dalam rencana Tuhan. Kira-kira sikap yang tepat seperti itu. Oke. Ya. Nah, ini sebenarnya tadi Pak Wilson sudah ada menyebutkan begitu ya. Jadi apakah ada orang bilang jangan-jangan nih Kristus nggak datang-datang karena lagi ditunda ya, begitu ya, ada penundaan. Apakah memang seperti itu gitu ya dalam konteks pengharapan kita sebagai orang-orang Kristen gitu tentang kedatangan Kristus? Kesannya dari sudut manusia itu penundaan. Karena kita melihatnya kan lama sekali ya. Dari Yesus ngomong sampai sekarang sudah 2000 tahun. Tetapi dari sudut Tuhan 1000 tahun kan 1 hari, begitu ya. Jadi ini ada masalah relatif panjang pendek nih, lama sebentar nih Pak Michael. Jadi kita diminta melihat dengan perspektif Tuhan. Ya, percaya bahwa waktu dia nggak ada penundaan. Rencana Tuhan tuh dieksekusi sesuai dengan timetable-nya Tuhan, kalendernya Tuhan. Cuman sekali lagi kita sebagai manusia bisa merasa itu menurut kalender kita sangat lama. Tetapi kita kan nggak tahu semuanya. Kita nggak tahu bahwa Tuhan punya begitu banyak rencana untuk menyelamatkan begitu banyak orang dan membutuhkan waktu yang begitu banyak, begitu loh. Dan masih ada mungkin orang-orang yang akan lahir di tahun 2100 mungkin yang Tuhan mau selamatkan. Buat kita lama amat, begitu kan. Tetapi at least begini. Siapa yang percaya pada Kristus akan berjumpa dengan Kristus muka dengan muka. Kalau bukan Kristus yang datang ke dia, ya dia datang ke Kristus, begitu kan. Toh satu saat kalaupun kita dipanggil Tuhan, Kristus belum datang, ya kita mendapat janji Tuhan, kita berjumpa dengan Kristus muka dengan muka. Yang penting kan kita memperhatikan hal itu loh. Jadi banyak orang berpikir, oh Kristus belum datang-datang. Tapi kan kita suatu saat akan berakhir hidupnya, bisa kan ya. Dan bertemu dengan Kristus. Sudah siap kan kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Jadi lebih dari sekedar saat melihat dari satu sisi kedatangan Kristusnya sendiri, kita kan akan bertemu dengan Kristus. Paulus sudah bertemu, Petrus sudah bertemu, begitu kan? Ya, kita juga bisa bertemu, begitu kan? Belum tentu kita ini akan hidup sampai kedatangan Yesus kedua kali. Tapi itu ketika kita ketemu Tuhan, hari yang sangat sukacita, dan kita kalau tahu itu bisa terjadi kapan saja, bukankah hidup kita mesti berjaga-jaga, bijaksana, berdoa, rajin, begitu ya, tidak malas-malasan lalu menjadi kecewa. Mana nih Tuhan gak datang-datang, begitu kan? Saya kira, saya curiga misalnya komplain-komplain seperti itu tuh lebih merupakan excuse, begitu ya. Excuse karena sebetulnya nggak perlu Tuhan datang, kalau dia panggil kita kan kita ketemu dia, begitu ya. Dan itu kita mesti ready, begitu ya. Bukan soal kapan Yesus datangnya gitu loh. Jadi saya kira mindset mesti diubah seperti tadi kita bicara di awal Pak, dan juga ya ini pengertian bahwa kita pun bisa ketemu Tuhan sebelum Tuhan datang kembali. Dan sama kan hasilnya kita tetap mesti mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Jadi ya kita mesti setia dan berjaga-jaga dan rajin. Tidak lalu menjadi down dan acuh tak acuh dan kecewa mengatakan mana dia nggak datang. Lalu kemudian kita give up, begitu loh. Kan nggak seperti itu. Iya. Jadi Tuhan tidak pernah menunda, begitu ya. Tuhan tidak pernah menunda-nunda waktu, karena dalam rancangan Tuhan ya sempurna semuanya, ya. Dan Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktunya. Jadi ini cuma perspektif kita aja. Itu yang harus kita ubah. Nah, ngomong tentang kedatangan Tuhan Yesus juga di akhir zaman, ada suka orang nanya nih. Dulu ada filmnya, zaman dulu tuh saya suka nonton ya, film kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya akhir zaman. Ini orang-orang tiba-tiba hilang. Hilang. Lagi masak hilang, begitu kan ya. Lagi nyetir hilang, pengangkatan, rapture, begitu ya. Ini bagaimana? Apakah memang
seperti itu ya, tiba-tiba setengah hilang begitu ya mungkin. Ya, rapture ini memang diasosiasikan dengan akhir zaman, sangat strong sekali ya. Karena tadi di dalam film-film yang Pak Michael sebutkan tadi emang digambarkan tuh dengan konkret seperti itu ya. Dan ada ayat-ayat di Alkitab yang mengesankan begitu. Kalau ada 2 orang di ladang, maka satu diambil, satu ditinggalkan, begitu ya. Sebenarnya apa sih rapture? Kalau dari perspektif teologi reform, bagaimana kita membaca Alkitab, rapture pasti akan terjadi, Pak Michael. Pasti akan terjadi. Yang menjadi berbeda dengan pandangannya cuma timingnya. Di dalam pandangan populer, misalnya premilenial, dispensasi, rapture itu terjadi 7 tahun sebelum kedatangan Yesus. Lalu mereka membacanya begini, kita diangkat, jumpa Tuhan di udara, jadi mid-air, di awan kita sama Tuhan, 7 tahun. 7 tahun. Nanti udah itu dari 7 tahun itu turun lagi sama Tuhan, begitu kan? Itu skenarionya dalam dispensasi. Sedangkan kalau kita baca 1 Tesalonika, Paulus tulisnya begini, kita akan menyongsong Tuhan di udara, demikianlah kita bersama dengan Tuhan selama-lamanya, bukan 7 tahun. Jadi kita melihat 1 Tesalonika itu bicara rapture bersama dengan kedatangan Yesus kedua kali. That's the end. Bukan ada gap 7 tahun, 3,5 tahun dengan benar-benar kedatangan Yesus. Karena dalam kondisi demikian Yesus datang kedua kali berapa kali ya? Kalau misalnya ya kita nyongsong Tuhan di angkasa, itu kan berarti datang kedua kali, kita turun. Nanti Yesus datang kedua kali ada lagi sendiri. Jadi kedatangan kedua kali ada 2-3 kali dong begitu ya. Nah itu kan memang bukan begitu pembacaan yang natural dari Alkitab ya. Kalau kita baca Alkitab secara natural, ya Yesus datang pertama dalam Natal, kedua kali ya nanti dia mengakhiri dunia begitu ya. Nah rapture menurut Reform terjadinya bersamaan dengan kedatangan Yesus kedua kali. Paulus katakan ketika Tuhan datang, kita yang masih hidup akan diubahkan sehingga kita akan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Demikian kita akan berbagian selama-lamanya dengan Tuhan. Jadi rapture di situ. Jadi semua percaya rapture termasuk Reform. Tetapi timingnya kapan? Timingnya yang berbeda ya. Memang lebih seru dalam skenario dispensasi. Sudah rapture, hilang begitu kan. Kemudian masih belum datang Tuhan Yesusnya. Masih ada 7 tahun kesengsaraan. Baru datang kemudian. Itu lebih seru. Tetapi memang bukan itu pembacaan yang plain reading, yang natural dari Alkitab ya. Itu terjadi bersama dengan kedatangan Yesus kedua kali. Kita yang masih hidup diangkat. Seperti itu. Oke. Dan itu visible, bukannya visible. Misterius. Ya kan kalau misterius begitu kan, waduh itu menjadi sesuatu yang berbeda ya. Jadi semua mata bisa memandang sebetulnya. Jadi kedatangan Kristus kedua kali itu bersifat publik ya. Dia bukan bersifat hidden, private atau mencuri-curi, bukan seperti itu. Mendadaknya seperti pencuri pada waktu malam. Mendadak waktunya ya. Bukan modelnya. Modelnya tetap publik. Semua mata akan memandang. Jadi rapture pun semua akan lihat. Bukan tiba-tiba kita tidur bersama pasangan kita, besok pagi dia sudah tidak ada, kita bilang rapture begitu ya. Tidak seperti itu. Kalau begini kan bisa kacau sekali ya. Mungkin orang diculik tapi dibilangnya rapture begitu kan. Jadi rapture lebih kepada peristiwa yang bersama dengan kedatangan Yesus kedua kali. Yang memang terlihat jelas, semua orang bisa melihat begitu ya. Betul. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang lain nih? Memang kalau kita melihat kronologis Alkitab, orang percaya lebih dulu dikumpulkan seperti gandum. Orang yang menolak Kristus itu seperti anggur dimasukkan ke dalam pemerasan, yaitu gambaran untuk penghakiman akhir. Jadi memang kita sama seperti ketika Yesus ceritakan perumpamaan tentang gandum dan lalang. Ini bertumbuh bersama, tapi nggak boleh cabut. Sampai nanti mereka sudah dewasa, sudah matang, kumpulkan gandum lebih dahulu. Begitu kan? Kemudian lalangnya baru dibakar. Jadi kita nggak tahu persisnya timetable Tuhan, mungkin juga dua-duanya bersamaan, tetapi ada pemisahan, Pak Michael. Orang percaya dikumpulkan bersama dengan orang percaya, dan mereka yang menolak Kristus dikumpulkan dengan mereka yang menolak Kristus. Jadi itu penghakiman, ini kebahagiaan kekal. Ya. Oke, ya menarik sekali apa yang kita tadi bicarakan. Saya rasa ini sesuatu yang baik, tapi yang diulang-ulang tadi. Bagaimana akhir zaman, kapan itu akhir zaman, yang paling penting adalah bagaimana sikap kita untuk boleh tetap setia, berjaga-jaga, begitu ya, selalu waspada. Betul ya, betul. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kira-kira dari Pak Wilson, apa yang mau disampaikan kepada teman-teman nih ya, pendengar yang menyaksikan ini, bagaimana mereka menjalani kehidupan ini di akhir zaman ini? Ya, jadi sebagai pelajaran yang bisa kita pegang ya, bicara panjang lebar soal akhir zaman dengan segala hal yang teknis begitu, marilah kita hidup dengan penuh pengharapan.
Karena kedatangan Kristus itu kedatangan mempelai pria. Kita ini kan mempelai wanita. Di mana-mana orang look forward to wedding kan ya. Jadi biarlah kita itu melihat dengan penuh pengharapannya tanpa mengabaikan tanggung jawab sehari-hari. Nah, memang kita ada tugas, ada pekerjaan, ada bill yang harus kita bayar, ada tugas yang harus kita lakukan, ada kewajiban kita, memang melelahkan. Tetapi jangan sampai kita lupa kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus ya. Jadi penuh dengan pengharapan. Lalu yang kedua, belajar akhir zaman ini kita nggak usah sampai masuk ke cocok logi begitu, tetapi at least kita peka, punya lensa teologis menafsirkan peristiwa-peristiwa di dunia. Kalau ada perang di Timur Tengah, ketegangan, at least kita peka begitu ya. Ini sejarah bergerak maju loh, menjelang kedatangan Yesus, bukan mundur ini loh. Jangan berkata, ini kan sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun, ini itu lagi Timur Tengah. Kita justru tidak mau seperti itu. Kita percaya sejarah bergerak maju, bukan muter di tempat begitu ya. Jadi tetap peka menggunakan lensa teologis tanpa spekulasi dan cocok logi. Misalnya kalau ada ajaran sesat di YouTube, oh iya, kita teringat Yesus mengatakan ada banyak orang mengaku Mesias atau mengaku Mesias kan dalam nama Yesus gitu loh. Ketika ada orang Kristen meninggalkan gereja, kita teringat akan banyak orang yang tanda kutip murtad begitu kan ya, kasih orang menjadi dingin, menjadi cinta harta, cinta diri, narsis begitu ya, materialisme, itu kan semua kan kita melihat itu. Nah, at least dengan belajar akhir zaman ini kita bisa melihat fenomena tersebut. Oh ya, memang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Justru saya mesti lebih berpegang pada firman, karena yang firman katakan benar. Terbukti benar begitu loh. Bukannya kita menjadi aduh semuanya jadi begini saya ikut down nih begitu ya. Bukan begitu. Kita bukan mengikuti temperatur dunia ini ya. Dan kita tetap fokus pada spiritual growth dan pelayanan kita ya. Tetap waspada terhadap tanda-tanda zaman. Jadi hindari ekstremisme juga. Jadi kita tahulah ada orang-orang dengan Pak Michael tadi katakan meramal kedatangannya, tanggalnya. Kita jangan gubris itu, karena saya mau katakan cuma mau jualan buku itu Pak Michael ya. Nanti sudah revisi bukunya jual lagi kan? Kan tidak ada refund. Katakan dia sudah jual 26 Juni. Wah, orang sudah beli kecewa. Orang beli misalnya $10 begitu kan. Oh salah, 10 Agustus. Ya, mau beli lagi nggak, revisinya di mana? Mau beli, ada refund nggak untuk 20 Juni? Nggak ada. Jadi ini kan komersial sebetulnya, sesuatu yang bersifat profitable ya, bisnisnya. Jadi jangan sampai kita termakan oleh ekstremisme, sensasionalisme semacam itu. Dan ini yang saya mau katakan, dalam teologi reform, ketegangan antara already and not yet harus dijaga. Kita tuh sudah anak Tuhan, tapi masih menantikan kegenapan. Kristus tuh sudah menang, tapi belum dinyatakan seluruhnya kemenangannya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan sudah memberikan segala yang kita perlukan tuh more than enough, anugerahnya cukup. Tetapi memang kita harus merealisasikan ini, karena memang belum sepenuhnya, not yet, direalisasikan. Jadi ketika kita menjaga ini, bahwa Kristus sudah menang, tetapi kemenangannya belum sepenuhnya dinyatakan, nah kita hidup dengan kewaspadaan namun optimisme. Realistis seperti amilenium kan, realistis namun optimisme, karena memang Kristus sudah menang. Kematian kebangkitannya mengatakan bahwa itulah akhir dunia sebetulnya, Kristus yang menang begitu loh. Dan Wahyu kan menyatakan hal itu ya, dan percaya pada kedaulatan Allah sebetulnya. Tuhan yang memimpin sejarah, dia tahu kok dari Alfa sampai Omega, tidak ada yang gagal ya. Jadi tetap setia jadi saksi Tuhan, tetap produktif. Jadi jangan menjadi malas. Ada orang bicara akhir zaman jadi malas. Oh saya nggak usah investasi, nggak usah mikir jangka panjang. Yesus mau datang kembali kok, nggak usah kerja juga, ya. Nah itu terjadi di jemaat Tesalonika. Mereka menumpang makan di rumah jemaat, nggak mau kerja. Kenapa? Saya udah jual semuanya, karena Yesus akan datang kembali. Jadi saya numpang makan di rumah kamu ya. Paulus mengatakan siapa yang tidak mau kerja jangan makan begitu. Oleh sebab mereka terlalu ekstrim menantikan kedatangan Yesus, mengabaikan tanggung jawab sehari-hari. Jadi jemaat yang terkasih, saya kalau boleh mengatakan untuk kita jemaat yang terkasih, tetap setia bekerja, jalankan tugas sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga atau anak atau mertua menantu, lunasi hutang-hutang kita. Kalau perlu investasi, bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan, waktu, tenaga, harta, begitu ya. Pelayanan kita harus giat dan rajin, penginjilan, kita tetap grow, lakukan semua ini sambil mata kita memandang ke depan kepada hari yang mulia itu, kedatangan Yesus kedua kali. Iya, setia mungkin kata kuncinya tadi ya. Betul. Setia, berjaga-jaga. Yang tadi Pak Wilson bilang, yang jemaat Tesalonika lakukan kan di Indonesia juga terjadi kan yang lalu ya. Iya. Jual semua, kumpulin, jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Nanti pada akhirnya kan merepotkan orang lain, padahal tidak harus dilakukan gitu loh. Ya, kalaupun misal dengar-dengar ramalan, ada yang bilang kedatangan Tuhan Yesus, nggak usah pusingin begitu ya, karena itu haknya Tuhan, kita nggak akan tahu. Dan kita tahu sebetulnya hal-hal yang menghebohkan di luar sana, Pak Michael.
Seringkali itu permainan. Kita tahu ya, misalnya di dunia investasi, wah emas ini akan naik, semua beli emas. Oh ini kripto akan naik semua. Kita tahu semua itu kan sounding itu adalah permainan manusia. Kita harus tenang dan berdoa dan memandang pada Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Jangan kita terbawa suasana. Kira-kira seperti itu. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Wilson untuk bincang-bincangnya, obrol-obrolannya. Sama-sama, Pak Michael. Semoga pembicaraan ini juga boleh memberikan pemahaman yang baru ya kepada teman-teman yang mendengarkan ini, yang menyaksikan ini. Ya. Kalau begitu kita berdoa. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Ya. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh ngobrol bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan anugerah yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Kami masih ada di tengah-tengah dunia ini karena masih ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan. Biarlah kami di masa-masa akhir zaman ini, kami boleh tetap setia memandang kepada Engkau. Kami boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab kami dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Setiap kami boleh juga memberitakan Injil, karena melalui pemberitaan Injil itulah maka orang-orang yang Engkau pilih akan boleh mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau. Kau yang pakai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati.